Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Santi Nurmalasari selaku moderator pada acara Cahaya Kolbu ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada bulan yang mulia ini, kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa menyaksikan siraman kolbu dari para penceramah yang begitu hebat. Maka daripada itu, mari kita simak dengan baik penceramah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Badu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kenikmatan sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Qala Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikut yang saya bawakan tema ceramah saya, yaitu tema yang berkaitan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, melakukan sahur. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian karena pada santap sahur itu ada keberkahan." Rasulullah SAW juga bersabda bahwa makan sahur merupakan berkah dan dianjurkan untuk tidak meninggalkannya walaupun hanya minum setengah air. Allah dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur. Sahur memiliki keberkahan sendiri karena dapat membuat orang puasa menjadi kuat dan terasa ringan untuk menjalankannya. Kedua, mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu, mengaji atau tadarus adalah amalan sunnah di bulan puasa Ramadan yang sangat dianjurkan. Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan dan Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 33220. Ketiga, bersedekah. Saat Ramadan juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Rasul. Kedermawanan beliau diibaratkan seperti angin terhembus. Menurut hadis Bukhari, Rasul adalah manusia yang paling dermawan dan kedermawanannya meningkat saat Ramadan, apalagi Jibril datang menemuinya. Keempat, berbagi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Berbagi makanan kepada orang yang berbuka puasa merupakan amalan sunnah di bulan puasa Ramadan. Hal ini diriwayatkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Kelima, perbanyak berdoa. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, terdapat 3 doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Tuhan. Ketiga, orang tersebut adalah doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa dari pemimpin yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Oleh karena itu, saat bulan Ramadan, perbanyaklah berdoa. Niscaya Allah akan dikabulkan doanya. Keenam, menyegarkan berbuka puasa. Menyegarkan berbuka puasa adalah hal yang paling mudah dilakukan untuk memperoleh amalan. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Baihaqi. Para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bersegara dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Ketujuh, itikaf. Itikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari ridho Allah.
dan introspeksi diri dari atas perbuatan-perbuatannya saat pandemi beriktikaf menurut Quraisy Shihab. Karena tujuan dari iktikaf itu sendiri adalah merenung. Juga menjalankan iktikaf harus melihat substansinya, yaitu merenung, introspeksi diri, dan muhasabah. Hal tersebut tidak harus dilakukan di masjid, dapat juga di rumah. Jika ingin melakukan iktikaf di masjid, harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kedelapan, menahan untuk berbicara kasar. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasannya Nabi bersabda bahwa puasa bukan hanya untuk menahan diri dari makan minum saja, melainkan juga untuk menahan dari kata-kata lagu dan lafaz. Lagu adalah perkataan tidak berfaedah, sedangkan rapat adalah perkataan jorok. Kesembilan, umroh. Umroh selama pandemi harus menunaikan izin dari otoritas setempat. Karena sekarang masih pandemi, jadi kita harus mentaati protokol kesehatan. Yang ke-10, Qiyam Ramadan. Apa Qiyam Ramadan itu? Qiyam Ramadan adalah yaitu melakukan ibadah, sholat tarawih, dan sholat malam lainnya selama pandemi. Sholat tarawih dapat dilakukan di rumah dengan memperhatikan beberapa persyaratan. Jika ingin mengikuti sholat tarawih di masjid, dapat mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 37 an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 37. Berikut tema ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, penceramah yang pertama begitu sangat jelas dalam memaparkan materinya. Untuk menambah ilmu dan pengetahuan kembali, mari kita saksikan dan pahami penceramah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perkenalkan, nama saya Aulia Suci Hidayah, perwakilan dari Asrama Putri 1 Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru Hilir, Bandung. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan beberapa poin penting yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, yuk mari kita simak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sahabat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci. Orang-orang yang dapat merasakan indahnya bulan suci Ramadan, yang dapat merasakan kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan, hanyalah orang-orang yang dapat menjaga kesucian dirinya.
sudah memasuki bulan suci Ramadan, tapi ia tidak dapat menjaga kesucian dirinya, itu akan menjadi hambatan bagi dirinya untuk tidak bisa merasakan kenikmatan di bulan suci Ramadan 1 bulan ke depan. Maka dari itu, ada 5 hal yang perlu diketahui orang Islam, umat muslim, untuk bisa menjaga kesucian dirinya. Apa sajakah itu? Yuk, mari kita simak. Yang pertama adalah menjaga kesucian secara fisik. Nah, di sini kita semua diharuskan bisa menjaga badan kita agar tetap suci dan bersih. Bukan hanya badan kita, tetapi pakaian yang kita pakai, tempat ibadah yang kita pakai, kendaraan yang akan kita pakai, itu harus dalam keadaan suci dan bersih. Maka dari itu, perlu sekali kita hati-hati dalam kebersihan dan kesucian ini, karena bisa jadi ada najis yang menempel di kerudung kita, di badan kita, atau dimanapun itu di tempat ibadah kita. Maka dari itu kita harus pintar-pintar menjaga kesucian itu semua. Itu terutama kesucian badan kita, fisik kita harus terus dijaga. Nah, yang kedua itu kita harus senantiasa dapat menjaga dari perbuatan dosa yang telah dilakukan gitu. Dosa itu dibagi menjadi 2, ada dosa kecil dan dosa besar. Dan dosa ini merupakan penghalang bagi seseorang yang ingin merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Ini akan menjadi penghalang yang paling serius gitu. Nah, dosa itu, dosa kecil itu dapat dihapus dengan amal soleh, dengan perbuatan baik. Tapi dosa besar tidak ada cara lain lagi selain kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, kemurahan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa baik. Sebanyak apapun dosa kita, misalkan seseorang hamba mempunyai dosa yang besar, yang dosanya itu setinggi langit, seluas samudera, sedalam samudera, maksudnya seluas alam semesta ini gitu kan. Tapi jika kita ada kemauan untuk bertaubat, ada keinginan untuk bertaubat, itu insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya gitu. Jadi pengampunan Allah mah seluas dosa-dosa kita. Jadi luar biasa, Masya Allah baiknya Allah terhadap kita gitu. Iya, jadi mari kita memuhasabah diri kita sendiri setiap harinya. Dan kita harus mempunyai targetan gitu, pencapaian hidup gitu ya, agar hidup kita itu terus menjadi lebih baik gitu. Mudah-mudahan, amin. Nah, yang ketiga itu kita harus bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah. Yaitu apa itu? Perbuatan yang tidak disukai Allah itu banyak. Salah satunya menjaga diri kita dari penyakit hati. Penyakit hati banyak sekali. Ada iri, dengki, hasud, sombong, dan lain macam sebagainya. Jika seseorang mempunyai penyakit hati, maka dia tidak akan bisa melihat orang bahagia. Dia tidak mau melihat orang menikmati nikmatnya hidup. Dia tidak mau melihat orang lain itu punya kenikmatan dan lain macam sebagainya. Dia bisanya itu hanya memamerkan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan lain macam sebagainya. Itu penyakit-penyakit hati yang Allah tidak sukai gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun 'alimun
bima kanu yakdzibun. Sadaqallahul adzim, yang artinya di dalam hati mereka itu terdapat penyakit, lalu Allah tambahkan penyakitnya, dan itu merupakan siksa yang pedih baginya karena mereka telah berdusta. Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari penyakit hati. Dan di bulan suci Ramadan ini justru tantangan untuk kita untuk bisa mengendalikan diri kita dari penyakit-penyakit hati, untuk kita senantiasa menjaga lisan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kita itu harus senantiasa dijaga di bulan suci Ramadan ini. Yang keempat adalah kita dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang tidak berfaedah. Teman-teman semua, ukuran kebaikan seseorang itu kalau dilihat dari hal-hal yang ditinggalkan gitu ya, oleh agama gitu, misalkan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti misalkan seseorang meninggalkan mabok, seseorang meninggalkan perjudian, terus meninggalkan minuman keras, terus dia tidak mencuri dan lain macam sebagainya, itu dianggap hal yang biasa gitu, karena itu sudah jelas dalam Al-Quran larangannya seperti apa. Tetapi jika seseorang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, itu luar biasa, Masya Allah. Tanda baiknya keislaman seseorang itu ya seperti itu, dia dapat meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam dirinya, yang tidak berfaedah dalam dirinya. Bisa jadi sih kegiatan itu atau hal-hal itu memang jika dia lakukan tidak berdosa, tetapi kalau tidak ada manfaatnya, ya kenapa harus dilakukan ya gitu. Jadi luar biasa kalau seseorang dapat mengendalikan itu, yang dapat meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ada dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, hadis riwayat Tirmidzi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tuh, dalam hadis saja seperti itu ya. Jadi jelas gitu dalam penjelasan tadi, luar biasa seseorang ketika dia dapat meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi luar biasa sekali, Masya Allah ya teman-teman. Oke, yang terakhir, apa itu yang terakhir? Ya, yang terakhir maksudnya, maaf. Jadi yang terakhir itu adalah kita itu dapat mensucikan niat kita, dapat menjaga niat kita. Niat itu harus selalu dijaga. Jadi niat kita puasa ini untuk apa, ibadah kita puasa ini untuk apa. Jangan sampai kita niat bukan karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita harus bisa menjaga niat kita. Semuanya harus untuk Allah, dari Allah untuk Allah, semuanya untuk Allah, kembalikan lagi kepada Allah, karena Allah, lillah billah ilallah wa ma'allah. Jadi niat kita harus senantiasa dijaga, harus suci gitu, harus dijauhkan dari niat-niat yang tidak baik. Di bulan suci Ramadan ini kita harus mempunyai niat yang baik gitu. Misalkan nanti saya pengen sodako, misalkan sodakonya karena apa nih, kita ibadah lebih, misalkan ibadahnya karena apa nih, jangan sampai sia-sia semuanya itu. Makanya perlu dijaga niatnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan
Mari kita sucikan niat, mari kita perkuat iman dari segala cobaan dan godaan. Sekian dari saya Aulia Suci Hidayah, mohon pamit undur diri. See you next time di video-video selanjutnya. Insya Allah mudah-mudahan puasanya dilancarkan sekarang dan dapat menjadi lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya, illa liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penceramah 1 dan penceramah 2 telah memaparkan ceramahnya yang begitu sangat jelas, rinci, dan mudah dipahami. Saya Santi Nurmalasari selaku moderator mohon izin untuk pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak salah. Akhirul kalam. Wassalam.